Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ridho Jilani, NIM 2006060611110. Saya di sini kelas D dari mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Muhammadul Zaman, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Teori dan Praktek Geografis. Langsung saja, apa sih geografis itu? Indonesia merupakan negara yang luas dari dua wilayah. Dua wilayah itu adalah wilayah lautan dan daratan. Total luas wilayah negara Indonesia yaitu 5.993.250 km persegi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Wilayah Indonesia beragam variasi, yaitu pegunungan, perbukitan, perhutanan, perairan, dan kawasan pemukiman masyarakat. Batas-batas wilayah Indonesia yaitu sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita akan membahas letak geografis Indonesia. Apa sih geografis itu? Geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari hal yang nyata di permukaan bumi. Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga berada di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia mempunyai pengaruh dan keuntungan bagi negara Indonesia tersendiri. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh letak geografis di Indonesia. Yang pertama adalah iklim. Iklim menjadi 4 pengaruhnya letak geografis Indonesia, yaitu berdekatannya dengan garis khatulistiwa yang menyebabkan curah cuaca yang tinggi, perbedaan tekanan udara dari daratan Asia dan Australia yang menyebabkan musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, kadar kelembaban udara yang tinggi. Yang keempat, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, pembagian waktu. Indonesia sangat luas, karena itu menjadi ada 3 waktu di negara Indonesia ini, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, WIB, waktu Indonesia bagian timur. Yang ketiga, musim. Letak geografis Indonesia juga sangat berpengaruh dengan musim. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang keempat, angin. Angin juga salah satu pengaruh dari letak geografis Indonesia. Kondisi angin menentukan suatu tempat di muka bumi. Yang kelima, bentuk muka bumi. Kondisi bentuk muka bumi di Indonesia sangat bervariasi. Relief wilayah Indonesia terbagi atas bentuk muka bumi yang terdapat di wilayah perairan dan daratan. Nah, sekarang kita akan membahas keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam. Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya. Dari lautan memiliki berbagai jenis ikan, dan hutan memiliki berbanyak jenis tanaman yang tumbuh karena iklim di Indonesia tropis. Iklim tropis di Indonesia cocok untuk dijadikan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pembudidayaan. Keuntungan yang kedua, sosial budaya. Letak Indonesia sangat luas, juga terdapat berbagai suku budaya.
dan bahasa daerahnya masing-masing. Keberagaman budaya ini menjadi salah satu persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, banyaknya flora dan fauna. Berbagai jenis flora dan fauna ada di Indonesia ini. Nah, tadi saya sudah membahas teorinya. Sekarang kita akan mempraktekannya dengan kondisi geografis di Pulau Sumatera. Sumatera merupakan pulau yang melintasi garis khatulistiwa. Pulau Sumatera yaitu pulau terbesar ke-6 di dunia dengan luas sekitar 473.481 km persegi. Geografis Pulau Sumatera berada di posisi 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur barat sampai 109 derajat bujur timur. Pulau Sumatera berada di bagian barat Indonesia. Pulau ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Teluk Benggala. Sumatera merupakan pulau padat penduduk. Pulau ini memiliki posisi perekonomian yang cukup strategis. Ada 10 kota besar yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Medan, Palembang, Pekanbaru, Batam, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Bengkulu, Banda Aceh, dan Pangkal Pinang. Nah, setelah kita tadi membahas geografis Pulau Sumatera, sekarang kita akan membahas keuntungan Pulau Sumatera. Yang pertama, sumber daya alam. Pulau Sumatera terdapat banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam yang terkenal pada pulau ini antara lain minyak bumi, kelapa sawit, gas alam, timah, tembakau, bauksit, dan batu bara. Yang kedua, budaya. Budaya adalah satu nilai daerah yang harus kita jaga dan dilestarikan. Pulau yang luas ini memiliki 3 bagian wilayah yang berbeda-beda suku, ras, dan agama. Salah satu budaya yang mempengaruhi letak geografis adalah bentuk rumah, karena mereka menyesuaikan musim di Indonesia. Yang ketiga, perairan. Dalam Pulau Sumatera juga dapat banyak perairan berbagai laut, pantai, sungai, dan danau. Tidak sedikit orang-orang Sumatera yang berprofesi sebagai nelayan. Perairan ini juga dimanfaatkan sebagai budidaya ikan. Salah satu danau terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, yaitu Danau Toba. Yang keempat, terakhir, pegunungan. Pulau Sumatera memiliki puluhan pegunungan. Puncak gunung paling tertinggi mencapai 3.805 mdpl, yaitu Gunung Kerinci yang berada di kota Jambi. Pulau ini juga memiliki gunung berapi aktif. Pegunungan terbentang dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang kurang lebih 1.500 km. Nah, itulah hasil presentasi dari judul teori dan praktek geografis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan fakta yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.